sudah menolong kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa Surgawi buat pagi hari ini. Kau sudah memakai, memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang sudah menuntut kami dalam hadirat-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Tuntun kami, ajari kami Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terima kasih kami sambut firman Allah dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. 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 Puji Tuhan. Ya, kita semua diberkati, amin. 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 Puji Tuhan. Sukacita itu tidak pernah berakhir dari orang percaya. Sukacita itu selalu menimpa buat orang percaya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Lukas pasal yang ke-12 ayat 36. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat berita di media, di medsos maupun di televisi, beritanya adalah seputaran corona. Kalau enggak banjir, bencana alam. Kalau tidak kriminal, kalau tidak tabrakan, laka lantas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cuman yang menjadi heran saat ini, khususnya di Indonesia, gereja tidak terlalu pusing dengan persoalan itu. Bahkan di pusat corona pun di Cina, di Hunan, gereja malah menuai jiwa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam sepekan ini yang menjadi pusat perhatian itu Batam, khususnya Pulau Galang, yang akan dibuat menjadi pusat rehabilitasi para terjangkit suspek corona. Kalau di medsos kita lihat ditolak keberadaan rehab itu. Tetapi rumah sakit itu sudah ada. Dibuat oleh PBB, UNICEF pada zaman pengungsi Vietnam berada di Pulau Galang. Jadi atapnya rusak, tinggal perbaiki. Nah, saya juga ikut komen. Saya senang, saya terima. Ada yang mengkomen, setuju banget Pak Pendeta. Siapa orangnya saya nggak ngerti. Tapi yang lain mengatakan, Pak kok nekat banget menyetujui, mengikuti. Saya tahu GKMI akan menuai lewat persoalan ini. Amin. Amin. GKMI akan menuai. Karena Bapak Ibu akan datang ke sana berdoa. Ya kan? Mau? Mau? Kok diem? Mau pergi berdoa ke sana? Kok diem? Lah, selama ini gereja Bapak Ibu Saudara melakukan mujizat dalam gedung gereja, berdoa orang sakit sembuh. Saat ini Tuhan mau lihat gereja itu harus eklesia, harus keluar melakukan mujizat. Amin. Saya bukan hanya khotbah di mimbar, saya akan kerjakan ini. Amin. Amin. Saya sempat terpikir tadi, sebelum direhab itu, saya pergi ke sana berdoa dulu. Tindakan konyol harus kita lakukan.
Karena gereja itu harus konyol. Terlalu banyak hikmat gereja. Ini saatnya gereja akan menuai dalam persoalan-persoalan yang sedang menakutkan. Sampai hari ini bahkan Menteri Kesehatan kita bukan kebetulan, memang orang Kristen karismatik. Hanya doa yang membuat Indonesia terhindar dari corona. Mungkin 10-100 itu biasa, itu hal kecil. Tapi tidak masalah. Di sini iman gereja diuji. Katakan amin. Amin. Di sini juga pendeta-pendeta yang suka berdoa mujizat, di sini juga harus ditempa. Apakah melakukan mujizat hanya pindahkan jemaat orang, atau mujizat murni dari Tuhan? Di sini akan ditempa. Baik Bapak Ibu Saudara, pasal 12 Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 37. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Injil Lukas pasal 12 ayat 37. Sudah jumpa? 2, 3, iya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Amin. Amin. Lukas menulis di dalam Injil menjadi satu Injil yang diakui di konsili bahwa Lukas adalah dikategorikan menjadi satu kitab Injil. Nah, Lukas menulis. Lukas ini adalah tabib yang merawat Paulus secara pribadi. Namun ditulis di sini, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ini dialegoriskan kepada Kristus. Tatkala Kristus datang pada kali yang kedua kalinya, dia datang bukan lagi memberitakan Injil. Yesus datang dari sorga bukan lagi memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang pada kali yang kedua itu, dia menjemput gerejanya yang berjaga-jaga. Gereja yang taat, gereja yang setia, gereja yang melakukan firman Tuhan, gereja yang rendah hati. Dia akan datang, Yesus datang, kemudian menjemput para salih-salihnya. Dibawa ke surga. Bukan pakai pesawat. Tadi pesawat Garuda jatuh. Sudah dapat infonya? Belum. 21 orang tewas di Jogja. Tadi jam 7. Karena tidak ada pesawat Garuda ke sana yang sanggup bawa ke surga. Hanya dengan Yesus sang mempelai pria kita ini adalah mempelai wanita sorga. Jadi berjaga-jaga siang dan malam, itulah tugas kita. Contoh Bapak Ibu, seorang tentara, pasukan yang sudah terlatih. Tentukan tidak siang malam dia pakai baju seragam dinasnya, tidak. Kecuali dalam posisi perang. Itu 1 kali 24 jam dia tetap pakai seragamnya. Apakah dia Kopassus, apakah dia tentara biasa, apakah dia polisi, tetap pakai. Tapi kalau tidak dalam keadaan perang, artinya siaga, berjaga. Kalau tidur ya buka baju dinas dong. Biasanya taruh di belakang pintu, digantung. Tapi begitu ada persoalan, begitu ada eksiden, begitu ada informasi dari komandan dari pusat distriknya bahwa kita melakukan tugas, dia begitu sigap, pakai baju, pakai sepatu, siaplah menjadi seorang prajurit yang sudah terlatih. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Kita setiap saat, setiap minggu pada khususnya sedang dilatih menjadi pasukan-pasukan Kristus. Kita berperang itu bukan bawa senjata AK-47 atau GLM atau bom, bukan. Tapi kita dilatih latihan badani berperang dengan penguasa penghulu di udara. Penyakit corona, Satan sedang bermain lewat virus, lewat penyakit, lewat flu babi. Sekarang di NTB dan NTB sedang terjangkit flu babi massal. Yang lalu di Danau Toba stop virusnya, pindah ke NTT. Kalau dipikir berapa ribu kilo jauhnya jaraknya, tapi kok bisa secepat ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, corona awal mulanya di Hunan, sekarang masuk ke Indonesia, masuk ke Iran, masuk ke Italia, ke seluruh dunia masuk, ke Batam. Kemudian nanti meningkat lagi suhunya, semua bandara pelabuhan ditutup, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar. Tapi kita percaya Batam tidak ditutup orang keluar masuk. Pintu gerbangnya selalu terbuka karena gereja suka berdoa. Jadi Allah sedang membuat suatu pemisahan. Mana lalang, mana jerami. Orang percaya dipelihara, orang yang belum percaya tetap juga dipelihara, tetapi ada perbedaannya. Orang percaya kepada Yesus tidak pernah takut dengan hal corona. Justru ada corona, nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang gereja akan berdoa kepada corona berubah menjadi corona didoakan berubah menjadi Alphard. Mobilnya. Ya kan? Ya kan? Karena orang gereja suka berdoa mujizat. Karena corona itu sudah berlalu buatan tahun 80-an. Alphard buatan 2012. Jadi jemaat nanti akan dapat Alphard setelah berdoa kepada corona. Karena mujizat kan, orang corona daripada dia mati, saudara datang berdoa, ucapan terima kasihnya kasih Alphard. Loh, ini bukan slow, serius, ya kan? Amin. Karena penyakit yang mematikan dan menakutkan, gereja harus waspada dan berjaga-jaga. Berarti gereja harus menaikkan volume keintimannya dengan Tuhan lewat berdoa. Saya baru penelitian beberapa bulan terakhir tentang pekerjaan Satan. Kalau dokter-dokter itu kan penelitiannya nggak harus ke lapangan. Dia bisa mendeteksi dengan teknologi. Jadi iblis itu memang licik. Kerjanya hanya menghancurkan, tidak pernah memperbaiki, menghancurkan hubungan suami istri, menghancurkan hubungan sesama anak Tuhan, menghancurkan hubungan dengan hal-hal yang lain. Itu pekerjaan. Contoh misalnya kita orang tua, sudah setia sama Tuhan, sudah berdoa malam Jumat sampai pagi, karena mau pelayanan hari Minggu doa semalaman sendiri. Tahu-tahu hari Sabtu pagi ada anak kita bikin kenakalan. Akhirnya naik volume tensi kita jadi marah.
Iblis ambil kesempatan itu, berarti sudah tercuri hati, kata orang karismatik. Artinya temboknya sudah retak, tembok pertahanannya sudah retak, bentengnya sudah jebol. Maka dia masuk iming-iming, dia langsung pikiran kita berubah dari pikiran surgawi akan masuk kepada pikiran hal duniawi. Mulai marah. Hari Minggu mau pelayanan. Contoh ini. Hal satu anak bikin masalah. Sudah. Gak mau aku ke gereja. Iblis sudah ikut ambil untung. Gampang mendeteksi iblis itu pekerjaannya di sekitar kita, mudah. Makanya kita disuruh berjaga-jaga. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Begitu Yesus datang tiba-tiba tengah malam, dia lihat jemaat GKMB sedang berjaga-jaga, sedang berdoa di rumah masing-masing. Jam 2 malam tiba-tiba bangun berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya berdoa berjaga-jaga itu mudah mendeteksinya. Tengah malam itu gampang kita mau bangun, tidak perlu pakai beker. Mau membuktikannya, kita minum sebelum tidur banyak-banyak, ya kan? Jam 1 pengen pipis, bangun kan? Gak mungkin pipis tempat tidur. Berarti bapak-bapak yang udah tua ngompol, ibu-ibu juga ngompol, kan gitu ya. Padahalnya lewat itu kita bisa berdoa. Berdoa itu kan tidak perlu panjang-panjang. Berdoa panjang-panjang itu orang Farisi. Tapi jangan lagi nggak berani berdoa panjang-panjang. Doa panjang-panjang ini lain konsepnya. Habis pipis tengah malam jam 1, jangan langsung rebah tidur. Duduk dulu sejenak, berdoa 1 menit 2 menit, mengucap syukur bahwa bisa keluar air seninya. Coba kalau tutup, teriak nggak tengah malam? Teriak, bersyukur semua. Yang kita buang dari badan kita syukuri. Artinya Allah juga ikut campur tangan. Jadi berjaga-jaga siang malam. Bukan berarti angkat senjata, berdiri di pos. Lagi apa Om? Aku berjaga-jaga supaya jemaat terlindungi dari kuasa kegelapan. Apa itu senjata? Enggak. Cukup dalam doa dan sikap. Ini kan gereja kita udah mulai stabil ini. Volume spiritnya stabil. Katakan amin. Saya udah deteksi. Tapi iblis biarin dulu. Ya kan? Tapi dia tunggu ada celah, dia mulai serang. Ke 1 jemaat aja. Gak usah 3, 1 orang aja. Mulai celah. Adanya nggak beres. Berarti kita harus berjaga. Seperti contoh. Ini contoh hari ini. Penyembahan kita nyaman banget. Bapak Ibu rasa nggak hadirat Tuhan turun? Rasa siapa yang merasakan? Hanya 3 orang. Yang lain nggak. Rasa asih ya. Rasa asih dingin ya, kurang 1. Terasa banget. Artinya hadirat Tuhan itu bukan seperti salju, tidak. Tapi sentuhan Roh Kudus itu terhadap kita terasa. Karena kita tulus dalam ibadah, mempersembahkan sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Apa itu? Pertama hati. Yang kedua pujian yang keluar dari mulut kita, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu tidak bisa memuji dirinya sendiri, perlu kita.
Maka kita perlu memuji Tuhan. Nah kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Jadi Lukas, ya, Rasul Lukas sedang berbicara kepada setiap pembaca Injil Lukas bahwa Tuhan datang kembali. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman, tidak ada himbauan. Datang secara tiba-tiba. Siapa yang didapatinya, maka mereka akan diangkat bersama dengan mempelai pria tapi siapa yang tertidur, selesailah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu di sekitar kita banyak virus. Sudah tahu kita ini ada pengumuman corona dan sebagainya. Pemerintah sudah katakan dari Menteri Kesehatan, mesti rajin cuci muka, rajin cuci tangan. Datang kita, aku kan anak Tuhan, mau makan, karena sang enak, nggak perlu cuci tangan. Langsung dilarang. Begitu masuk saksangnya, enak rasanya ya. Lupa dia dengan virus. Katanya sudah dikuduskan. Sakit. Tiba-tiba demam, panas, suhu badannya tinggi. Namun tidak menjadi celaka. Tapi waspada itu perlu. Jangan nekat. Ada orang pakai iman yang nekat. Tidak salah, benar. Tapi juga perlu hikmah. Nah, jadi Lukas sedang berbicara kepada kita semua hari ini dalam Injilnya yang kita yakini sebagai Injil yang dicatat dengan pengilhaman Roh Kudus. Kemudian sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Siapa ini? Milik kepunyaan Kristus. Siapa milik kepunyaan Kristus? Adalah orang-orang yang ditebus, yang dimateraikan, yang mengakui ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup datang ke dunia, memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa dan percaya kepadanya, bahwa dia adalah juru selamat, bukan juru kunci ya. Yesus bukan juru kunci, hanya Marijan yang juru kunci. Tapi Yesus adalah juru selamat yang kekal. Kemudian, dan ia akan datang melayani mereka. Bayangkan, Tuhan, King of the Lord, menurut keyakinan kita, dia adalah Raja segala raja. Tapi dia datang bukan minta dilayani, melainkan untuk melayani. Pendeta dipanggil jadi pendeta bukan dilayani, tapi untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, kalau pendeta minta dilayani, ini kacau, keliru. Pendeta itu harus melayani.
Kemudian jemaat juga harus melayani, sama-sama melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 38. Sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Sekali lagi kita ulang. 2, 3, iya. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. amin. Kami di rumah tidur itu rata-rata paling cepat jam 12. Bukan hanya berdoa ya, plus nonton. Jangan nanti Bapak Gembala doa aja sampai jam enggak, itu bohong. Doa juga plus nonton. Rata-rata jam 12. Biasanya saya kalau pahit itu sampai jam 3 baru saya tidur. Nanti jam setengah 6 bangun lagi paling cepat. Nah, di ayat 38 ini, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini, artinya jam 1, dini hari itu jam 00, jam 1. Dari jam 12 ke jam 4, ini jam tidurnya manusia. Ya kan? Siapa yang berjaga ketika manusia itu tertidur? Adalah para malaikat. Khususnya satu orang itu satu malaikat. Itu 1 kali 24 jam dijaga. Kemudian kalau seseorang itu naik level menjadi pejabat, dikasih lagi 1 malaikat. Tapi beribu-ribu malaikat juga ikut menjaga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidur, khususnya orang percaya itu sudah dilindungi secara otomatis. Biasanya para dukun mainnya bukan siang hari, tapi pada dini hari, lepas. Saya dulu begitu, tapi nggak lepas sihir, nggak. Saya bukan penyihir. Nah, Yesus juga berdoa di Taman Getsemani, berdoa dengan para muridnya ngorok. Tapi mereka duduk, tapi ngorok. Saya belum pernah coba kita doa semalaman, nanti terdeteksi. Iblis itu datang membuat kita ngantuk, letih, lesu. Saya waktu di sekolah Alkitab itu terbiasa dengan tidur duduk. Akhirnya sampai hari ini terbiasa. Ngorok pun saya bisa tidur. Tidur bisa ngorok. Duduk pun bisa tidur. Karena terlatih. Begitu datang dandruff langsung siang. Biarpun mata sedang ngantuk. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat ini sangat jelas, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, artinya sedang berjaga-jaga. Ya, tidur ayam bolehlah, tapi jangan ngorok. Coba ibu-ibu kalau ada suami lagi ngorok, ambil bulu ayam. Suami-suami yang ngorok ya termasuk saya. Ibu-ibu diwajibkan ambil bulu ayam yang panjang itu. Lagi ngorok, suami masukkan di hidungnya. Jangan garam ya. Kalau garam mancing nanti tengah malam. Garam taruh di kapas pakai air, pakai lidi. Suami ngorok, pancing dia ikut-ikut ya.
Tapi ini bulu ayam. Makin sedap dia ngorok. Itu contohnya. Ibu-ibu ada juga yang ngorok ya. Kalau bapak-bapak biasa ngorok, ibu-ibu itu jarang ngorok. Kalau ibu-ibu tidur ngorok berarti sudah kelelahan. Jangan dikasih bulu ayam ya. Nanti apapun melayang itu. Karena ibu-ibu itu jarang kalau lagi tidur diajak bercanda itu jarang mau seloroh, serius terus. Tapi kalau bapak-bapak lagi ngorok dikasih bulu ayam masih mau senyum itu. Ibu-ibu jangan, boleh tes. Itu contoh saja. Kemudian maka berbahagialah mereka. Artinya Tuhan Yesus datang atau Tuhan siapapun datang, dia bertemu pada dini hari dengan hamba-hambanya. Didapatinya sedang berjaga-jaga, sedang tidak tidur. Barulah terjadi komunikasi timbal balik antara hamba dan Tuhan. Jadi Lukas menulis sangat tegas bahwa orang gereja itu tidak boleh lalai selama hidup, karena lawan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging, artinya terjadilah kontak fisik atau perang seperti ISIS. Kita tidak diajarkan seperti itu dalam konteks iman kita. Tapi lawan kita adalah penguasa penghulu udara. Jadi jangan heran kalau di gereja ini terjadi pertikaian, pertengkaran. Dia sedang ada gentayangan di situ, cuman nggak ada yang bisa lihat. Marah ya sama dia, nggak benar. Protes. Dia sedang ada tanpa kita sadari. Biasanya di rapat. Makanya perlu doa pembukaan, doa penutup acara itu, ataupun pembicaraan, supaya Tuhan sertai pembicaraan. Kalau nggak daging itu kalau berbicara. Termasuk kita kalau suami istri lagi bertengkar, kalau non controlling belas itu. Tadinya nunjuk pakai begini, nunjuk pakai satu, terakhir pakai ki, terakhir pakai iya kan? Terakhir pakai Pancasila. Kita tidak punya konsep seperti itu. Kita punya konsep, pakailah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dan lawanlah iblis, lawanlah musuhmu. Musuh kita iblis. Musuh kita penguasa penghulu udara, bukan sesama manusia. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya orang gila yang mau menyakiti dirinya. Hanya orang stres, orang putus asa dia mau bahkan menghabisi nyawanya, dia gantung lehernya. Bahkan kalau dia orang stres, kalau dia menghadapi suatu persoalan, tidak ada jalan keluar, maka dia pergi ke Barelang, jembatan 1 atau 2. Dia selesaikan itu persoalannya. Dia pikir selesai. Tidak. Kita punya solusi menyelesaikan masalah yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Pencuri itu lebih pintar daripada yang punya rumah. Perumpamaannya seperti itu. Tuhan Yesus itu nanti datang dari sorga, itu perumpamaannya. Layaknya seperti pencuri. Pencuri itu kalau mau mencuri, dia lebih lihai. Orang maling bilang digambar dulu.
Udah digambar kira-kira masuk dari mana, jam berapa orang tidur, barulah masuk. Itu contoh. Demikian juga Lukas menulis di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus itu datang pada kali yang kedua diumpamakan seperti seorang siapa yang berjaga-jaga, kemudian taat, kemudian tidak neko-neko. Begitu Yesus datang dari sorga pada kali yang kedua, terangkat dia. Kalau begitu pendeta di dunia ini masuk sorga semua? Belum tentu. Pendeta itu hanya detail organisasi. PDP, PDN, pendeta. Jangan sangka itu masuk sorga semua ini. Kalau dia hanya melakukan di depan melakukan kebenaran di depan orang supaya kelihatan dia rohani, dia tidak masuk sorga. Yang masuk surga itu melakukan kebenaran, baik dilihat orang, mau dinilai orang maupun tidak, tapi tetap dia lakukan kebenaran dan tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau ada yang melakukan, janganlah menjadi hakim atasnya. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu, biarkanlah dia. Tapi tegurlah dia dengan nyatanya daripada kasih yang tersembunyi. Tapi hari ini konteksnya adalah berjaga-jaga. Ketahuilah, Tiban ini aman, tidak ada pencuri. Betul? Betul aman Tiban? Gereja kita nggak ada orang, hanya malaikat yang ada. Tapi puji Tuhan, gereja kita ini, rumah Tuhan ini dari tahun 2003-2002 belum pernah kecurian sepotong besi pun yang saya tahu. Saya percaya karena semua doa terfokus ke sini. Kemudian para malaikat juga berjaga-jaga di sini. Dan umat Tuhan juga yang ada di sekitar ini pasti berdoa untuk di sini. Amin. Dan Allah pelihara dengan baik. Kemudian ayat 40. 2-3 ya, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Tidak ada jadwal pesawat dari surga datang ke bumi, nggak ada. Oh nanti saya mau datang ke bumi, jemaat GKMI siapkan hari Kamis saya datang jam sekian, nggak ada. Nggak ada ayatnya. Datangnya secara tiba-tiba. Kalau kita lagi kumpul di sini hari Minggu, Yesus datang mau jemput gerejanya, terangkat semua. Oh bagaimana Pak Gembala kalau di rumah masing-masing? Tuhan juga angkat. Kalau Tuhan datang dia dapati jemaat itu sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga perkataannya, berjaga-jaga sikapnya, berjaga-jaga keluarganya, berjaga-jaga dalam doanya, dia juga ikut terangkat. Karena tidak ada konteks dan ayat bahwa Yesus itu menjemput gerejanya nanti dalam gereja lokal begini, nggak ada ayatnya. Tapi puji Tuhan, kalaupun Yesus datang pada kali yang kedua nanti, kita sedang ibadah, kita semua diangkat ya puji Tuhan. Tapi jangan cari ayat, jangan cari faktanya, tidak ada. Gereja yang sesungguhnya bukan ini, tapi ada lagi kita, tubuh kita inilah gereja. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, inilah gereja. Karena suatu ketika nanti gereja-gereja fisik ini seperti gedung akan hancur semua, akan rata seperti tanah. Tapi kita tidak akan bisa dihancurkan karena ada Roh Kristus. Maka kita bisa sanggup berjaga-jaga tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Dunia sedang stres. Para dukun pun sedang stres.
Pengusaha pun sedang stres. Pemerintah pun ikut stres. Tapi hanya satu yang nggak stres, pemerintahan Kristus. Kita berhaluan ke sana. Tapi kita harus taat kepada aturan negara. Karena di mana kita bernegara, di situ kita harus taati. Dan itu firman Tuhan. Taatilah pemerintahan yang memerintahmu, dan berdoalah untuk kota di mana kamu tinggal, supaya kamu menerima damai sejahtera. Kita berdoa untuk Batam, supaya Batam diberkati, Batam ini dipelihara. Kita harus berjaga-jaga ekstra. Amin. Maka rumah Tuhan ini terbuka. Yang tak ada kunci, minta kunci. Saya mau berdoa di gereja. Mungkin di rumah kita nggak bisa doa karena ada anak lah, ada suami lah. Kadang suami minta dimandikan, ya kan? Karena saking manjanya, mak, udah lama aku nggak mandiin dong. Kalau sempat saya jadi istri, siapkan air panas supaya dia berubah dari hitam menjadi putih. Nanti begitu keluar rumah ditanya, Bu, siapa itu Bu? Bule baru keluar dari dapur. Ya kan? Nah, harus berjaga-jaga kita, amin. Supaya Tuhan selalu memberkati. Bapak Ibu Saudara, gereja yang sesungguhnya harus eklesia di dalam masa kesulitan. Seperti gereja kita pribadi, gereja kita ini secara fisik harus menjadi saksi keluar, baik secara gereja fisik maupun secara gereja yang hidup. Kitalah gereja yang hidup menjadi saksi. Kapan terjadi mujizat? Di saat ada peristiwa corona seperti ini. Kapan bisa dilakukan doa mujizat? Tatkala pegawai kesehatan sudah angkat tangan, sudah menyerah. Kalau mereka masih sanggup, biarlah mereka. Karena itu tugas negara. Tapi kalau udah menyerah, kita diundang, kita berdoa. Jangan pula sombong, udah mikir. Itu namanya sombong rohani. Udah. Semakin kita diurapi, semakin rendah hati. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin rendah hati, tapi jangan rendah di diri. Di saat tiba waktunya kita diminta untuk mendoakan untuk mujizat, gunakan otoritas Allah. Pakailah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Lakukanlah doa sembuh dan tidak, itu bukan urusanmu. Urusan Tuhan dengan yang sakit. Tapi mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, ayat 41 terakhir. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perempuan itu atau semua orang? Ini masih bingung. Kamikah atau semua orang? Padahal Tuhan Yesus sedang berbicara untuk semua orang, bukan hanya untuk personal, tapi untuk semua orang. Siapa saja. Karena Yesus datang bukan untuk orang Nasrani saja. Yesus datang untuk semua orang akan diselamatkan. Ada orang mengatakan Yesus itu orang Kristen loh. Itu kan cerita. Zaman Yesus nggak ada Kristen. Setelah zaman Yesus baru ada namanya Nasrani. Jadi pengikut Yesus itu disebut Nasrani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tetap berjaga-jaga senantiasa, kemudian kita berhikmat, kemudian kita menjaga kebersihan dalam hal menghadapi situasi corona. Berjaga-jaga.
kebersihan harus dijaga. Jangan pula karena anak Tuhan di rumah bungkus sampah dari dapur lempar ke atap rumah orang, ya kan? Dulu kami tanah longsor seperti itu, kotoran manusia dilempar di atas atap orang. Namanya WC melayan. Kutipan kampung jangan pula tinggal di bukit, sor-sor tengah malam karena air mati, bungkus di kelan, langsung masuk rumah. Anak Tuhan tidak membuat gitu. Kebersihan juga bisa jaga. Sampah-sampah jaga. Haleluya. Haleluya. Kebersihan itu nomor satu. Itu juga bagian dari iman. Berjaga-jaga kebersihan. Kalau orang bersih, terhindar dari penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat postur makanan di Hunan itu, yang hidup-hidup katak pun, kalau kita lihat katak kodok itu, lagi hidup, gigit makan. Semua mentah. Dan ini fakta. Vietnam, Cina itu suka makan yang mentah. Kalau Jepang namanya sashimi, ikan-ikan laut mentah-mentah dimakan. Saya juga suka. Ikan tongkol potong macam roti, pakai saya tahu bumbunya. Mau coba boleh. Apalagi ikan tuna lebih enak. Apalagi udang itu enak. Kalau ada orang demam, kasih udang mentah makan. Demamnya turun. Tapi kalau Cina, Vietnam, cacing pun dimakan. Cacing rumbia, yang pernah lihat masih hidup-hidup, dimakan. Semua mentah, tanpa melalui ultraviolet, sinar ultraviolet atau api. Saya pikir orang Indonesia itu sehat karena semua pakai masaknya pakai api, sehat semua. Kalau begitu orang Batak nggak usah makan nani ura, oh enggak. Nani ura dengan corona tidak ada hubungan. Justru ada corona kita makan nani ura rame-rame supaya diberkati. Amin. Apalagi ada tumbur. Apa tumbur? Tombur. Apalagi ada jagal. Corona lewat. Amin. Amin. Corona itu lewat. Makanya orang bilang, penyakit corona nih makan B2 terus kalian ya. Nggak ada hubungannya dengan corona. Karena kita bukan pemakan mentah. Jadi hindari makan mentah saat ini. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga setiap waktu kapan saja, khususnya dalam doa, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, hubungan satu dengan yang lain tetap berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami tahu negara kami, khususnya kota kami Batam yang kami cintai, penyakit dan virus yang menakutkan dunia saat ini. Bahkan di kota kami ini akan dibangun rehabilitasi sospek corona di Galang. Dan masyarakat banyak yang takut, bahkan tokoh-tokoh agama. Tuhan, biarlah kami bersatu untuk berdoa bagi bangsa kami. Engkau mengajari kami Tuhan, supaya kami berdoa untuk kota kami ini, supaya ada damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, khususnya jemaat GKMP Eklesia, dimanapun berada, kami berdoa meminta perlindungan Tuhan. Kami jagai mereka dalam doa pada pagi hari ini, baik yang berada dekat kami maupun di kampung halaman kami yang berhubungan satu darah dengan kami. Tuhan lindungilah, peliharalah ya Tuhan. Jauhkan dari sospek corona, virus-virus corona yang menakutkan, jauhkan Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Kuasamu berkarya, kuasamu berkuasa, dan kami percaya kuasamu dalam memelihara keluarga kami, hubungan saudara dengan kami. Kami percaya terjadi ya Tuhan. Sekalipun dunia menakutkan, sekalipun dunia saat ini dalam ketakutan, dalam tekanan penyakit, kami percaya kami bebas dan kami bisa lalui. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran